Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Puspa Aziza dari Informatika Komputer ingin menjelaskan atau mempresentasikan tugas wirausaha yang bertema atau berjudul Usaha Ternak Ayam Broiler. Sebelum mengenal lebih jauh tentang ternak ayam broiler, alangkah baiknya kita mengenal dasar-dasar dari peternak. Peternakan adalah kegiatan memelihara hewan ternak untuk dibudidayakan dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Dan ada juga ternak. Ternak adalah hewan yang sengaja dipelihara sebagai pangan atau sebagai bahan baku industri atau juga sebagai pembantu pekerjaan manusia. Usaha dalam memelihara ternak disebut peternak. Peternakan terbagi menjadi dua, ternak besar dan ternak kecil. Ternak besar yaitu sapi, kerbau, dan kuda. Dan ada pula ternak kecil yaitu kambing, domba, serta unggas, ayam, itik, dan burung puyuh. Ayam broiler atau ayam pedaging berbeda dengan ayam petelur. Apa sih bedanya? Apa itu ayam broiler? Ayam broiler bisa juga disebut ayam pedaging, merupakan jenis ayam yang dimanfaatkan sebagai ayam potong untuk dimakan dagingnya. Sedangkan ayam petelur memang diternakan khusus untuk menghasilkan telur. Di sini sudah jelas bahwa ayam broiler atau ayam pedaging hanya dimanfaatkan dagingnya saja. Jikalau ayam petelur hanya dimanfaatkan telurnya saja. Keduanya berasal dari ras yang berbeda. Ayam petelur adalah ayam betina, sedangkan ayam pedaging bisa memakai betina dan juga bisa jantan. Kenapa pilih ayam pedaging? Karena ayam pedaging sangat banyak diminati oleh semua manusia di muka bumi ini. Dan umumnya, manusia memakan ayam atau mengolah ayam menjadi panganan praktis yang banyak disukai, seperti nugget, sosis, bakso, dan lain-lain. 90% manusia di bumi memakan makanan berbahan dasar ayam, dan mayoritas restoran menyajikan makanan berbahan utama atau daftar menu utama ayam. Hampir semua masyarakat dari semua kalangan, dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua, suka memakan berbahan dasar ayam. Dan banyak industri yang mengolah pangan berbahan dasar ayam. Dan banyak juga restoran cepat saji atau biasa kita sebut junk food menyajikan makanan utama berbahan dasar ayam. Ayam pedaging lebih banyak dicari dan disukai karena pengolahan makanan yang praktis. Diketahui bahwa di zaman sekarang masyarakat melakukan hal-hal apapun dengan cepat, mudah, dan praktis, termasuk dalam hal pengolahan pangan. Ayam adalah jenis bahan pangan yang mudah dan praktis untuk disajikan. Dan ada pula kelemahan dan kelebihan dari ternak ayam broiler. Di sini ada kelebihan. Yang pertama, peluang usaha besar. Karena banyaknya peminat dari masyarakat, maka dari itu mempunyai kesempatan berbisnis atau berwirausaha ternak ayam broiler. Yang kedua, harga ayam broiler stabil. Sejauh ini harga ayam di pasaran tidak bisa turun, melainkan bisa naik. Jadi harga ayam selalu stabil. Yang ketiga, permintaan pasar terus meningkat. Banyaknya masyarakat yang menyukai menjadikan para pedagang ayam selalu mensuplai ayam langsung kepada peternak. Dan yang keempat, proses budidaya relatif mudah. Ya, cara merawat dan mengelola ternak ayam ini relatif mudah. Yang kelima, usaha ini tidak membutuhkan banyak tenaga kerja atau pegawai. Dalam 100 ekor ayam, hanya membutuhkan 2 pegawai untuk merawatnya.
Dan yang terakhir, keuntungan yang dihasilkan besar. Karena banyaknya peminat dan pasokan pasar terus meningkat, eh, menjadikan keuntungan atau perolehan pendapatan yang cukup besar. Dan ada juga kelemahan. Yang pertama, membutuhkan tempat atau lokasi khusus. Untuk peternakan atau peternak, tidak boleh dekat dengan pemukiman. Khawatir mengganggu penduduk atau masyarakat. Harus jauh dari keramaian atau penduduk. Yang kedua, bila anak ayam terserang penyakit atau stres, sulit untuk disembuhkan. Sejauh ini, ayam atau unggas yang terjangkit virus atau penyakit memang sulit disembuhkan. Maka dari itu, jika sudah ada satu ayam yang terkena penyakit, segera dipisahkan. Dan yang terakhir, adanya wabah penyakit dapat dengan mudah menular ke unggas lainnya. Dan ada pun ancaman dalam usaha ternak ayam. Yang pertama, banyak jenis usaha yang sama, dan yang kedua, persaingan dalam pemasaran semakin ketat. Karena mengetahui banyaknya peminat dari masyarakat, maka dari itu banyak pula orang yang berbisnis atau berwirausaha ternak ayam. Dan mengetahui banyaknya kelebihan dari usaha ternak ayam, salah satunya keuntungan. Memulai ternak ayam broiler ada dua pilihan. Yang pertama, pola kemitraan, yang kedua, pola mandiri. Yang dimaksudkan bahwa jika usia ayam atau berat ayam sudah cukup untuk dipasarkan, peternak mempunyai dua pilihan untuk memasarkannya. Yang pertama, pola kemitraan, yang kedua, pola mandiri. Sebelum memilih, kita harus mengetahui terlebih dahulu dasar-dasar dari pola kemitraan dan pola mandiri. Di sini ada pola kemitraan. Apa itu pola kemitraan? Pola kemitraan adalah peternak bekerja sama dengan CV atau PT sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Minimal persyaratan biasanya harus mempunyai kandang dengan kapasitas 3.000 ekor. Dijelaskan bahwa peternak dan perusahaan bekerja sama dengan membuat perjanjian, syarat dan ketentuannya masing-masing. Ada pula pengertian kemitraan, suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama, dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Dijelaskan juga bahwa dua pihak, peternak dan perusahaan, harus saling membutuhkan dan saling menguntungkan untuk mencapai goals-nya masing-masing dalam jangka waktu tertentu. Di sini ada salah satu contoh kemitraan untuk usaha ternak ayam. Ada PT Java. Biasanya kita kenal PT Java memproduksi nugget, bakso, sosis, dan lain-lain. Yang di dalamnya terdapat bahan dasar utama yaitu ayam. Ada berapa macam pola kemitraan? Pola kemitraan usaha terdiri dari 3 macam, yaitu pertama, pola inti plasma, yang kedua, pola subkontrak, yang ketiga, pola dagang umum. Saya akan menjelaskan satu persatu dari pola kemitraan ini. Yang pertama, pola inti plasma. Inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasma dalam penyediaan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha,
produksi, perolehan penguasaan, dan peningkatan teknologi. Dijelaskan bahwa peternak dibina langsung oleh perusahaan, seperti teknologinya, penyediaan lahannya, produksinya, itu dibina langsung oleh perusahaan. Dan yang kedua ada pola subkontrak, adalah hubungan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang di dalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Di pola subkontrak ini dijelaskan bahwa peternak harus memproduksi komponen yang dibutuhkan oleh perusahaan sesuai dengan perjanjian. Contoh, perusahaan meminta 3.000 ekor per 2 bulan. Jadi, peternak harus menghasilkan 3.000 ekor dengan ketentuan dari perjanjian yang sudah dibuat. Dan yang terakhir ada pola dagang umum, adalah hubungan kemitraan antara kelompok dengan perusahaan mitra yang di dalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra, atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan mitra. Di pola dagang umum ini sama halnya dengan pola subkontrak. Ditambahkan bahwa perusahaan memasarkan produksi dari peternak. Dan adapun pola mandiri, apa itu pola mandiri? Pola mandiri ini adalah peternak tidak bekerja sama dengan perusahaan dan bebas melakukan eksperimen sesuai kehendak si peternak. Di sini dijelaskan bahwa pola mandiri itu peternak tidak bekerja sama dengan perusahaan, jadi tidak terikat perjanjian apapun dan siapapun. Untuk pola mandiri, peternak bebas melakukan apapun, termasuk memasarkan hasil ternaknya. Di sini ada gambaran contoh pola mandiri. Di pola mandiri ini terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihan pola mandiri yang pertama, kandang mau kita buat sedemikian rupa bebas, dan yang terpenting kita sesuai dengan kondisi lingkungan tempat beternak dan bagaimana membuat ayam kita nyaman. Kandang boleh dibuat bagaimanapun sesuai kemauan peternak, tetapi harus jauh dari pemukiman karena khawatir mengganggu masyarakat lain. Dan yang kedua, modal tidak terlalu besar. Di pola mandiri ini, apapun itu peternak bebas melakukannya, termasuk jumlah ayam yang ingin diternak. Jadi, jika peternak ingin mempunyai ayam yang sedikit, otomatis sedikit pula modal yang dikeluarkan. Dan yang ketiga, bebas menjual produk ayam kemanapun atau punya kesepakatan tersendiri dari pengepul atau pedagang ayam potong di pasar. Jadi di pola mandiri ini semua tergantung sesuai kemauan peternak, termasuk memasarkan hasil ternak ayamnya. Mau kemanapun itu peternak bebas melakukannya. Dan adapun kekurangan pola mandiri yang pertama, harga jual selalu ikut dengan harga yang dikeluarkan PT atau CP. Kita tidak bisa menyesuaikan harga jual sesuai dengan target laba yang kita inginkan, menimbang dari biaya investasi dan biaya operasional yang telah kita keluarkan. Di pola mandiri semua dilakukan sesuai kemauan peternak. Tetapi untuk harga jual harus mengikuti perusahaan atau pasaran. Dan yang kedua, ayam belum dijual melebihi target per hari yang akan dicapai pasti mengalami kerugian. Nah, untuk target, karena untuk di pola mandiri tidak mempunyai perjanjian ke siapapun, kecuali mempunyai kesepakatan pada para pedagang ayam di pasar, itu pun tidak menjamin kestabilan target. Nah, dari target yang tidak menentu ini, keuntungan pun jadi tidak menentu.
Jenis ayam broiler. Beberapa jenis ayam diduga yang digunakan untuk menghasilkan ayam broiler, yaitu yang pertama, ayam kelas Amerika, yaitu sekelompok ayam yang dibentuk dan dikembangkan di Amerika. Berbagai ciri-ciri ayam kelas Amerika antara lain, yang pertama kulit berwarna kuning, yang kedua cakar kaki tidak berbulu, yang ketiga cuping daun telinga berwarna merah, yang keempat kulit telur berwarna coklat, yang kelima dikenal sebagai tipe ayam dwiguna. Dan yang kedua ada ayam dari bangsa ayam Plymouth Rock. Sebagian besar dari jenis bangsa ayam ini memiliki bulu yang berwarna putih. Ayam jenis ini sangat terkenal di Amerika karena produksi dagingnya sangat baik. Pertumbuhan ayam jenis ini sangatlah cepat. Oleh sebab itu, jenis ayam ini sangat cocok dikembangkan menjadi ayam pedaging. Berikut ini beberapa ciri-ciri ayam dari bangsa Plymouth Rock. Yang pertama, warna bulu ada yang merah dan putih. Yang kedua, cuping telinga berwarna merah. Yang ketiga, telur berwarna coklat. Dan yang ketiga ada ayam kelas Inggris. Ayam kelas Inggris adalah sekelompok ayam yang dibentuk dan dikembangkan di Inggris. Dari kelas ini, jenis bangsa ini adalah ayam Cornish. Merupakan jenis bangsa ayam yang dipilih dengan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuk badan yang dimiliki yaitu padat, kompak, dan berdaging penuh. Yang kedua, cakar kaki besar, tidak berbulu, dan berwarna kuning. Yang ketiga, kulit telur berwarna coklat. Dan adapun pedoman teknisi sumber daya. Yang pertama, pemberian minum ayam. Di sini ada dua fase, yaitu fase starter dan fase finisher. Jumlah air minum yang dibutuhkan tiap 100 ekor adalah pada fase starter, kebutuhan air minum terbagi pada masing-masing minggu. Minggu pertama, 1-7 hari sebanyak 1,8 liter per hari. Minggu kedua, dari 8-14 hari sebanyak 3,1 liter per hari. Minggu ketiga, dari 15-21 hari sebanyak 4,5 liter per hari. Dan minggu keempat, dari 22-29 hari sebanyak 7,7 liter per hari. Kebutuhan dalam 4 minggu adalah 122,6 liter per 100 ekor. Pada fase starter, pemberian air minum hendaknya diberi tambahan gula dan obat stres ke dalam air minumnya. Pemberian air gula diberikan 5 kali dari awal hingga tahap panen. Ada juga fase finisher, terkelompok dalam masing-masing minggu. Minggu kelima, dari 30-36 hari sebanyak 9,5 liter per hari per 100 ekor. Minggu ke-6, dari 37-43 hari sebanyak 10,9 liter per hari per 100 ekor. Minggu ke-7, dari 44-50 hari sebanyak 12,7 liter per hari per 100 ekor. Dan minggu ke-8, dari 51-57 hari sebanyak 14,1 liter per hari per ekor. Jadi total air minum 30-57 hari atau minggu ke-5 sampai minggu ke-8 sebanyak 333,4 liter per hari per 100 per ekor. Yang kedua, pemeliharaan kandang. Kebersihan lingkungan kandang atau sanitasi pada area peternakan merupakan usaha pencegahan penyakit yang paling murah biayanya. Hanya membutuhkan tenaga kerja yang ulet dan terampil. Agar bangunan kandang dapat berguna secara efektif,
maka bangunan kandang perlu dipelihara secara baik, yaitu kandang selalu dibersihkan dan dijaga atau dicek apabila ada bagian yang rusak, supaya segera diperbaiki kembali. Karena virus atau penyakit hewan ternak dengan cepat menyebar, maka dari itu kandang harus dibersihkan atau disterilkan. Yang ketiga ada penyakit dan hama. Ada beberapa macam penyakit. Yang pertama, berak darah atau kosidiosis. Gejalanya, tinja berdarah, mencret, nafsu makan berkurang, sayap terkulasi, bulu kusam menggigil, kedinginan. Penanganannya, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga litter tetap kering, pemberian obat tetracycline kapsul diberikan melalui mulut. Noxal trisulazukol tablet dilarutkan dalam air minum, atau sulfaquinoloxalin, amprolium saldaiosol. Dan yang kedua ada tetelo. Gejalanya ayam sulit bernafas, batuk-batuk, bersin, timbul bunyi ngorok, lesu, mata ngantuk, sayap terkulasi, kadang berdarah. Tinja encer kehijauan, yang spesifik adalah gejala tortikolis, yaitu kepala memutar-mutar, tidak menentu, dan lumpuh. Penanganannya, menjaga kebersihan lingkungan dan peralatan yang tercemar virus. Binatang vektor penyakit tetelo, ayam yang mati segera dibakar atau dibuang, memisahkan ayam yang sakit. Cara ampuh mengatasi hama gurem atau kutu ayam. Di sini ada hama, tungau atau kutuan. Gejalanya ayam gelisah, sering mematuk-matuk dan mengibaskan bulu karena gatal. Nafsu makan turun, pucat dan kurus. Penanganannya, sanitasi lingkungan kandang ayam yang baik, pisahkan ayam yang sakit dengan yang sehat dengan menggunakan karbonat sefin dengan konsentrasi 0,15% yang diencerkan dengan air. Kemudian disemprotkan dengan menggunakan karbonat sefin dengan konsentrasi 0,15% yang encerkan dengan air, kemudian semprotkan ke tubuh ayam tersebut. Dengan fumigasi atau pengasapan menggunakan insektisida yang mudah menguap seperti nokotin sulfat atau black leaf 40. Dari presentasi saya sudah cukup jelas kan kenapa harus memulai ternak ayam pedaging ini. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.